topik yang sangat penting dan relevan bagi dunia pendidikan, yaitu desain perancangan pembelajaran. Oke, tema spesifik yang akan kita angkat adalah tentang mempraktikkan kemerdekaan berpendapat bagi warga negara di era keterbukaan informasi untuk kelas 9. Baik, hari ini bersama Pak Mus yang sangat luar biasa. Beliau adalah guru pendidikan Pancasila di SMP Negeri 27 Malang, yang kebetulan beliau adalah guru pamong kita, mahasiswa PPG calon guru tahun 2024 Universitas Wisnuwardana Malang. Baik, selamat datang Pak Mus. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk berbagi wawasan dan pengalaman di podcast ini. Oke, untuk memulai pembahasan kita akan menggali lebih dalam mengenai arah dan tujuan pembelajaran ini Pak Mus. Nah, bisa dijelaskan apa sebenarnya tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dari tema ini? Tadi kan temanya sempat saya singgung di depan tadi ya, tentang mempraktikkan kemerdekaan berpendapat bagi warga negara di era keterbukaan informasi. Ya, terima kasih izin menjawab untuk tema mempraktekkan kemerdekaan berpendapat bagi warga negara di era keterbukaan informasi, yaitu yang ditanyakan tadi tentang tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajarannya yaitu diharapkan siswa mampu dapat mempraktekkan kemerdekaan berpendapat bagi warga negara di era keterbukaan informasi. Bisa dengan cara dia berdemonstrasi, bisa dia nanti mengaspirasikan dalam bentuk wadah yang lain. Jadi seperti itu. Baik, menarik sekali ya Pak Mus ya. Yeah. Jadi tujuan pembelajaran ini tidak hanya mencakup pemahaman tentang kebebasan berpendapat saja, tetapi juga keterampilan untuk mempraktikannya dengan baik. Lalu bagaimana nih Pak Mus melihat posisi kemampuan peserta didik ya saat ini terkait dengan tujuan pembelajaran tersebut? Apakah siswa sudah memiliki dasar pemahaman tentang kebebasan berpendapat? Ya. Di SMP, khususnya di SMP 27 ya? Ya. Terima kasih. Kebetulan gini, untuk siswa-siswi yang ada di SMP Negeri 27 Kota Malang, kebetulan untuk menyampaikan aspirasi, ya ide atau gagasan itu masih sangat kurang, masih sangat malu. Jadi perlu adanya inovasi dari Bapak Ibu guru untuk memberikan stimulus ya, rangsangan bagaimana nanti siswa-siswi dapat memberanikan diri untuk bisa berargumentasi, berpendapat tentang bisa mempraktekkan ya, bisa nanti menjelaskan apa itu kebebasan berpendapat khususnya di era keterbukaan informasi. Oke, baik. Jadi meskipun mungkin konsep yang baru dari beberapa siswa ya, mungkin karena adanya praktek kebebasan berpendapat itu juga kita bisa melihat betapa pentingnya topik ini ya Mas ya. Nah, untuk mengapa tujuan pembelajaran tentang kebebasan berpendapat itu sangat penting khususnya di era keterbukaan informasi seperti sekarang ini? Iya. Terima kasih kembali. Gini, untuk pentingnya tentang kebebasan berpendapat khususnya pada peserta didik itu sangat-sangat penting, karena di kurikulum terbaru, kurikulum Merdeka sekarang itu memang pembelajaran diupayakan yaitu siswa yang lebih aktif daripada gurunya. Jadi studi center. Ya, studi center ya. Jadi otomatis harapannya dengan adanya kebiasaan dan pembiasaan anak-anak untuk bisa memberanikan diri berargumentasi secara lebih luas atau secara lebih umum akan bisa melatih untuk bisa menyampaikan aspirasinya ya, untuk bisa memberanikan diri mengungkapkan pendapat atau idenya seperti itu. Baik, terima kasih. Jadi poinnya di sini adalah dalam pembelajaran terutama di kurikulum Merdeka ini yang dulu adalah kebanyakan metodenya ceramah dari guru, sekarang adalah berpusat pada peserta didik. Jadi peserta didik bagaimana caranya untuk dilatih keterampilan mereka, bagaimana cara dia menganalisis, bagaimana cara dia memecahkan masalah seperti itu ya Pak Mus. Di zaman informasi, di zaman dimana informasi yang mudah diakses ini Pak Mus, penting bagi siswa atau peserta didik untuk belajar bagaimana menyaring nih. Jadi kita sambungan dengan materi tadi ya Pak Mus ya, menyaring informasi dan menyuarakan pendapat secara kritis dan bertanggung jawab. Nah kan kebanyakan sekarang banyak sekali berita-berita hoax, atau kadang-kadang dari berita hoax itu bisa menimbulkan praktek dari kebebasan berpendapat seperti demonstrasi, tapi ternyata itu faktanya atau apa itu dari materi yang akan dibawakan dalam materi
demonstrasi di luar sana masih jauh dari kata fakta atau hoaxnya, itu masih itu apa itu masih kuat seperti itu Pak Mus. Nah, terus bagaimana kita bagaimana dari 6 unjuk kinerja yang ada, dari demonstrasi, terus ada yang mimbar bebas seperti itu, dari cara mempraktikkan kebebasan berpendapat itu yang paling relevan dan cocok diterapkan dalam tema ini, khususnya di pembelajaran di kelas 9. Ya. Terima kasih. Jadi dengan adanya kebebasan berpendapat, peserta didik perlu ada sebuah pendampingan tetap dari Bapak Ibu guru. Karena apa tadi yang disampaikan, di era media sosial ya banyak berita-berita yang memang hoax ataupun berita-berita yang memang bagus. Jadi perlu adanya pendampingan kepada peserta didik, mana yang memang nanti beritanya itu benar-benar valid ataupun beritanya tidak valid, itu perlu adanya sebuah pendampingan agar nanti siswa akan terarah, bisa memilah. Oke, sekarang setelah kita menentukan tujuan pembelajaran, saatnya untuk membahas langkah penting berikutnya, yaitu bagaimana menggugah minat peserta didik nih. Ini adalah langkah yang tak kalah krusial atau sangat penting karena berperan menarik perhatian siswa sejak awal, bisa sangat menentukan keterlibatan dalam proses pembelajaran yang sedang berlangsung, Pak Mus. Nah, ini mari kita mulai dengan pertanyaan pertama, Pak Mus. Bagaimana caranya Pak Mus menggugah pemikiran siswa atau mereka terlibat dalam ide besar tentang kemerdekaan berpendapat di era keterbukaan informasi? Mungkin Pak Mus bisa dalam pembelajaran apakah menggunakan pertanyaan-pertanyaan pematik untuk mematik peserta didik dalam pembelajaran. Ya, terima kasih, sangat bagus sekali pertanyaannya. Jadi paling tidak yang Pak Mus lakukan biasanya yaitu dengan memberikan tadi yang disampaikan, yaitu pertanyaan pemantik dengan dikolaborasikan ada sebuah video atau tayangan yang mana dari tayangan tadi siswa akan mampu mengerti arah tujuan dari materi yang akan saya sampaikan. Jadi paling tidak yang terpenting nanti untuk menggugah rasa ingin tahu peserta didik, paling tidak harus ada pertanyaan pemantik. Apapun itu jawabannya dari peserta didik, perlu kita saring, perlu kita respon dengan baik agar nanti bisa menjadi penguat untuk materi-materi yang akan disampaikan. Oke, baik Pak Mus. Teknologi, nah tadi kan Pak Mus bersinggung tentang teknologi ya Pak Mus. Yeah. Nah, sangat keren sekali karena teknologi memang bisa menjadi alat yang efektif. Alat efektif untuk menciptakan pengalaman belajar peserta didik yang lebih menarik. Lalu dalam praktiknya juga ketika siswa mulai merasa kesulitan ya Pak Mus ya, atau kehilangan peluang yang ditawarkan oleh Pak Mus, bagaimana untuk mereka tetap menjalankan atau tetap melaksanakan proses pembelajaran jika ada peserta didik yang mungkin kan pengetahuan tentang teknologi kan berbeda-beda ya Pak Mus ya, antara peserta didik satu dengan yang lainnya. Bagaimana caranya Pak Mus untuk menangani seperti itu di dalam proses pembelajaran Pak Mus? Ya. Untuk perkembangan teknologi yang sangat melesat, paling tidak di sini kita sebagai pendidik merasa diperbantukan. Karena di situ pastinya akan ada pilihan-pilihan proyek, ya itu kerja kelompok ataupun dari dukungan lain, khususnya mentor-mentor sebaya. Mungkin itu.
berarti gini Pak Mus, dengan pembelajaran itu tadi kan juga Pak Mus menerapkan juga bagaimana karakteristik peserta didiknya bagaimana. Jadi hasil dari asesmen awal bisa dibawa dalam pembelajaran ya Pak Mus. Ada yang siap. Ada yang Pak Mus mungkin Pak Mus membawakan tentang proyek tadi ya Pak Mus, proyek terus kerja kelompok dan buku yang lainnya seperti mentor sebaya mungkin sebagai sebagai pilihan lain ketika ada peserta didik yang kurang dalam teknologi seperti itu ya Pak Mus. Oke, terima kasih untuk mungkin terkait dengan proses pembelajaran seperti ini Pak Mus, hambatan yang sering muncul dari peserta didik itu apa saja? Terima kasih kembali. Gini, untuk hambatan, saya yakin Bapak Ibu guru pengajar pasti akan mengalami kelemahan-kelemahan atau hambatan-hambatan pada saat kita mendidik di kelas. Jadi hambatan yang pertama biasanya cenderung siswa itu mengantuk, gitu ya. Cenderung merasa siswa itu malas untuk belajar. Nah, otomatis kita sebagai pendidik bagaimana bisa menggugah kembali perasaan-perasaan anak-anak itu merasa nyaman, merasa enjoy dengan pelajaran kita. Makanya kita bisa melakukan kegiatan seperti kegiatan speaking atau memberikan tayangan-tayangan yang bisa menarik siswa untuk bisa kembali lagi minat belajarnya tumbuh seperti itu. Baik, terima kasih. Dengan pendekatan yang tepat kita bisa menciptakan pembelajaran yang bukan hanya menarik ya Pak Mus, tapi juga relevan dengan kehidupan siswa. Terus pembelajaran yang membuat mereka tidak hanya tahu tapi juga berani berpendapat dengan bijak, terutama juga ketika dalam jam-jam yang siang ya Pak Mus. Jadi butuh sekali penggunaan speaking yang menarik dan bisa menggugah lagi semangat peserta didik untuk belajar. Baik Pak Mus, setelah peserta didik tertarik dengan topik ini ya, topik tentang mempraktikkan kebebasan berpendapat bagi warga negara di era keterbukaan informasi, bagaimana cara Pak Mus untuk mengeksplorasi lebih dalam pengetahuan mereka dalam kegiatan belajar seperti apa yang Bapak rancang agar mereka bisa menggali lebih dalam tentang kebebasan berpendapat itu bagaimana dan keterbukaan informasi itu seperti apa? Caranya untuk menggali, memotivasi peserta didik untuk menggali informasi lebih dalam. Terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Jadi untuk memberikan eksplorasi ya tadi ya. Memberikan eksplorasi terhadap peserta didik agar memberanikan diri untuk menyampaikan pendapat. Biasanya yang saya lakukan yaitu memberikan penawaran kebebasan. Jadi tanpa ada batasan siapapun siswa coba diberi kebebasan dulu. Apapun jawabannya benar atau salah ya, dengan pikiran yang memang masih anak-anak pahami, jadi tetap kita tampung terlebih dahulu. Adapun nanti perkara jawabannya salah atau benar nanti akan bisa kita berikan kesimpulan yang terbaik. Jadi yang pertama yaitu memberikan kebebasan terlebih dahulu kepada peserta didik agar mampu atau memberanikan diri untuk berani berargumentasi. Seperti itu. Yang kedua mungkin pada saat pemberian tugas kelompok itu kan ada presentasi itu setiap kelompok. Jadi akan ada presentasi per kelompok, itu akan bisa memunculkan peserta didik untuk memberanikan diri memberikan paparan-paparan berdasarkan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Oke, baik. Menarik sekali ya Pak Mus ya, dengan kegiatan yang mendorong eksplorasi aktif. Tentu peserta didik bisa lebih memahami pentingnya kebebasan berpendapat. Sekarang kegiatan seperti apa nih Pak Mus yang menurut Pak Mus akan menunjukkan kemampuan peserta didik? Apakah ada tugas atau kegiatan khusus yang Pak Mus gunakan untuk mengukur sejauh mana mereka memahami atau mempraktikkan kebebasan berpendapat di bab ini? Iya, terima kasih. Jadi untuk mengukur kemampuan peserta didik khususnya di bab kebebasan berpendapat ya, biasanya dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Bisa kita lakukan yang pertama itu melalui kita buatkan tim, ada soal yang mana soal tersebut perlu adanya suatu pembahasan, yaitu ada suatu perdebatan antara masing-masing kelompok 1 ataupun kelompok 2, dengan di situ akan ada argumen masing-masing kelompok sehingga akan muncul perdebatan yang sangat menarik. Tetapi guru di sini harus bisa memberikan mediasi terhadap masing-masing kelompok agar tidak
salah kaprah atau tidak menjurus argumen-argumen yang nantinya akan menimbulkan konflik seperti itu. Baik. Terus yang kedua bisa melalui tadi presentasi. Jadi peserta didik bisa memberanikan diri untuk bisa berargumen melalui presentasi dan ataupun proyek dengan model kolaboratif seperti itu. Baik, terima kasih Pak Mus. Saya setuju sekali dengan pendapatnya Pak Mus. Dengan adanya debat dan presentasi ya adalah cara yang sangat baik untuk menguji pemahaman secara langsung dan mendorong mereka berpikir kritis, apalagi dalam mempraktikkan di materi ini ya Pak Mus ya, Betul tentang sekali. materi debat dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Pak Mus atas penjelasan yang sangat menarik. Sepertinya dengan kegiatan yang menggabungkan eksplorasi, pengalaman langsung dan penerapan di dunia nyata, siswa dapat benar-benar memahami dan mempraktikkan kebebasan berpendapat di era keterbukaan informasi. Seperti tadi yang Pak Mus jelaskan tentang praktik peserta didik tentang debat itu tadi ya Pak Mus. Iya. Terima kasih. Oke, seperti yang kita tahu pembelajaran tak akan lengkap tanpa adanya kesempatan bagi peserta didik untuk memikir kembali pemahaman mereka. Terus bagaimana Pak Mus mengajak peserta didik untuk merenungkan apa yang sudah mereka pelajari atau mungkin merefleksikan pembelajaran yang telah berlangsung. Iya. Terima kasih pertanyaannya. Memang wajib perlu kita lakukan di akhir-akhir pembelajaran, yaitu kita melakukan refleksi diri. Jadi dengan adanya refleksi ini paling tidak akan ada umpan balik pemahaman seberapa jauh peserta didik memahami atau mengerti materi-materi yang diberikan mulai awal pembelajaran hingga akhir, sehingga dengan adanya refleksi ini akan merasa timbul untuk kepercayaan diri lagi. Jadi akan mengingat lagi materi-materi yang mungkin tadi ada yang terlupakan oleh peserta didik, bisa diingat kembali. Jadi fungsinya sangat bagus dengan adanya refleksi. Yang kedua mungkin bisa melakukan penilaian diri ataupun nanti bisa dilakukan kegiatan-kegiatan yang lain seperti itu. Baik, terima kasih. Jadi tentu diskusi refleksi ini memberikan kesempatan kepada peserta didik ya untuk berbagi pemikiran secara terbuka ya Pak Mus Ya, di kelas yang sangat penting untuk pembelajaran yang lebih mendalam. Sekarang bagaimana proses refleksinya tersebut Pak Mus? Apakah Pak Mus memberikan umpan balik secara detail tentang pekerjaan siswa atau menggunakan metode penilaian teman sejawat? Seberapa pentingkah umpan balik tersebut dalam proses pembelajaran di kelas? Iya, terima kasih untuk umpan balik ya. Jadi umpan balik yang kita berikan pastinya itu sangat penting dan berguna bagi peserta didik. Tetapi gini, pada saat kita memberikan umpan balik, kita sebagai pendidik harus memahami gaya belajar siswa. Jadi kemampuan siswa itu kategori yang seperti apa? Visualkah, auditorialkah, atau kinestetik? Yang mana dari produk-produk gaya belajar itu tadi yang kita berikan pastinya dengan produknya itu pasti berbeda-beda. Jadi ada umpan balik itu akan sangat bisa membantu peserta didik khususnya untuk bisa mengembangkan untuk daya pikir dengan produk-produk yang akan kita berikan. Yang kedua mungkin bisa kita lakukan, misalnya ada siswa yang memang pada saat di pelajaran itu memiliki kemampuan yang sangat upper ya. Jadi bisa nanti memberikan penilaian teman sejawat khususnya kepada siswa yang merasa kemampuannya sangat low. Jadi dengan itu akan ada kolaborasi dengan adanya peserta didik yang memang memiliki kemampuan high ataupun nanti yang low. Jadi seperti itu. Oke, jadi melalui refleksi yang mendalam ini Pak Mus dan umpan balik yang konstruktif dan penilaian diri siswa yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Mus, terus peserta didik tidak hanya dapat memahami materi nggih Pak Mus yang lebih betul. baik, tetapi juga meningkatkan kemampuan mereka dalam berpikir kritis nggih dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat mereka. Terima kasih banyak atas wawasan yang berharga Pak Mus. Sekarang lanjut ke segmen 5 yaitu lembar kerja exhibit atau evaluatif. Baik, setelah membahas refleksi dalam pembelajaran, kini saatnya kita melangkah ke tahap selanjutnya, yaitu evaluasi Pak Mus. Refleksi yang mendalam tentu penting, tetapi tanpa evaluasi yang tepat siswa mungkin kesulitan melihat progres mereka secara menyeluruh, sampai mana dia tingkatannya seperti apa. Nah, menurut Pak Mus bagaimana Pak Mus melatih siswa untuk melakukan penilaian dan evaluasi diri terhadap apa yang telah mereka capai atau mereka lakukan dalam proses pembelajaran tersebut?
Ya, terima kasih atas pertanyaannya, izin menjawab. Jadi untuk penilaian-penilaian itu memang untuk asesmen perlu. Jadi penilaian yang pertama yang biasanya saya lakukan karena ini berkaitan dengan karakter ya, pendidikan Pancasila perlu adanya penilaian afektif, jadi sikap. Jadi sikap yang pertama itu adalah penting ya. Itu. Jadi adanya penilaian afektif untuk peserta didik itu sangat penting. Biar kita nanti bisa tidak hanya menilai secara akademik ya di pengetahuannya saja ataupun keterampilannya, tetapi kita nanti bisa menilai secara afektif juga. Kalaupun nanti dilihat dari kepengetahuan itu bisa melalui rubrik-rubrik ataupun nanti bisa melalui angket yang sudah kita berikan. Jadi seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Mus. Kita jadi membimbing peserta didik untuk menetapkan tujuan belajar itu berikutnya adalah langkah penting untuk memastikan keberlanjutan pembelajaran mereka melalui evaluasi yang telah Pak Mus lakukan ya Pak Mus. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke segmen 6 yaitu lembar kerja T dan O, Tailor dan Organize. Yaitu bagaimana Pak Mus untuk di setiap kelas mesti memiliki peserta didik dengan kebutuhan, gaya belajar dan kemampuan yang beragam. Bagaimana biasanya Pak Mus mengakomodasi perbedaan ini agar semua siswa atau peserta didik tetap merasa didukung dalam pembelajarannya tanpa ada perbedaan di dalam kelas. Iya, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk tadi yang disampaikan, memang kemampuan peserta didik dari masing-masing kelas itu pasti berdiferensiasi. Jadi ada memang siswa yang memiliki kemampuan upper ataupun middle ataupun lower. Jadi dengan dihadapkan kita kondisi peserta didik yang seperti itu, kita nikmati. Yang pertama kita nikmati, kita berusaha menyatu dengan kondisi peserta didik yang seperti itu. Meskipun masih sangat sekali banyak kekurangan-kekurangan yang memang kalau di sekolah kita di SMP Negeri 27 memang kemampuan anak yang katakanlah kategori upper itu masih sangat minim gitu ya. Jadi paling tidak kita harus memberikan kepercayaan diri kepada peserta didik dulu, mungkin dengan mengukur terlebih dahulu dengan memberikan asesmen yaitu tentang gaya belajar yang seperti tadi, dan pastinya bekerja sama dengan guru bimbingan konseling dan juga kerjasama dari orang tua siswa pastinya itu dibutuhkan. Yang kedua yang saya lakukan biasanya, buatlah peserta didik itu tidak ada perbedaan terlebih dahulu. Ya, meskipun realitanya nanti pada saat kita di lapangan, pada saat kita mengajar ada siswa yang katakanlah kemampuannya sangat low. Ya otomatis nanti dengan kemampuan-kemampuan tadi kita harus bisa memilah, membedakan produk atau hasil yang dikumpulkan meskipun secara tujuannya nanti itu sama. Jadi tujuannya nanti misalnya ini tadi temanya tentang kebebasan berpendapat di era reformasi, pastinya mungkin produk yang dihasilkan meskipun berbeda-beda tetapi nanti tetap sama seperti itu. Misalnya ada yang memang anak suka menulis, anak yang suka tulisannya rapi, otomatis bisa kita berikan tugas dengan mapping map seperti itu. Ada yang memang suka anak-anak itu IT-nya suka menggunakan HP, bisa kita manfaatkan di HP-nya, bisa membuat konten-konten atau yang seperti apa tentang kebebasan berpendapat tadi. Jadi inti tujuannya sama, meskipun produk yang dikumpulkan nanti berbeda-beda. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih Pak Mus. Terus bagaimana jika ada perubahan kondisi nih atau tantangan mendadak seperti keterbatasan waktu atau sumber daya yang ada, terus bagaimana Pak Mus menyesuaikan rencana pembelajaran agar tetap efektif dan relevan? Kadang-kadang kan rancangan pembelajaran yang telah kita buat ditempatkan di kelas 1 dengan yang lainnya itu berbeda karena memang mungkin kondisinya dari mungkin kondisi peserta didik atau fasilitas yang di dalam kelas itu bagaimana Pak Mus? Jika Pak Mus mendapatkan tantangan seperti itu. Terima kasih. Yang pastinya tadi yang disampaikan sudah benar sekali. Memang setiap kelas memiliki kapasitas target pembelajaran yang memang berbeda-beda. Otomatis dengan yang terjadi pastinya akan ada tujuan pembelajaran. Terkadang masih di kelas 1, di kelas yang satunya sudah tercapai, di kelas 2 belum tercapai. Jadi kita harus benar-benar bisa memanfaatkan waktu yang memang mau tidak mau kita harus punya target gitu ya. Target tujuan pembelajaran bagaimana nanti anak-anak benar-benar tuntas
bisa terselesaikan semua. Jadi seperti itu. Jadi meskipun ada keterbatasan kemampuan, kita harus pintar-pintar menggunakan metode-metode yang bisa nanti siswa bisa memahami materi yang akan kita berikan sehingga target tujuan kita semuanya akan tercapai. Oke, baik. Tadi Pak Mus sempat membahas tentang metode-metode yang dilakukan ya Pak Mus. Jadi untuk metode yang dilakukan itu mungkin langkah-langkahnya di awal sampai akhir sampai evaluasi itu seperti apa ketika Pak Mus mendapatkan tantangan seperti itu? Iya. Ya, terima kasih. Untuk metode-metode yang saya lakukan, biasanya siswa akan saya berikan pembelajaran yang kontekstual. Jadi kontekstual itu adalah pembelajaran yang mana peserta didik bisa mempraktekkan, terutama bisa menyuarakan atau bisa menyontoh dalam kehidupan sehari-hari secara realitanya seperti itu. Jadi dengan mudah kalau kita sudah memberikan pembelajaran secara kontekstual, anak akan langsung mudah cepat memahami. Jadi tidak memberikan pembelajaran hanya secara teoritis saja, tetapi pastinya akan ada pembelajaran yang kontekstual yang memang anak bisa studi kasus langsung bisa memahami materinya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Mus. Ini adalah di penghujung diskusi kita. Yeah. Jadi dari diskusi yang tadi dari awal sampai akhir tentang desain pembelajaran, dapat saya simpulkan bahwa kita telah dalam pembahasan ini kita melihat bagaimana setiap langkah-langkah desain pembelajaran dari menentukan tujuan pembelajaran hingga mengatur pengalaman belajar dirancang untuk memberdayakan peserta didik, mulai dari menciptakan minat melalui metode yang relevan, mendorong eksplorasi ide besar hingga refleksi mendalam dan evaluasi mandiri. Semua ini dilakukan agar peserta didik tidak hanya memahami materi secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkan dalam kehidupan yang nyata atau kehidupan sehari-hari ya Pak Mus ya. Dari contoh-contoh yang telah dipaparkan oleh Pak Mus. Nah, yang tak kalah penting, kita juga membahas fleksibilitas dalam pengajaran, bagaimana guru dapat menyesuaikan rencana untuk mengakomodasi kebutuhan siswa yang beragam dan mengatur pembelajaran agar tetap terarah. Nah, ini menunjukkan bahwa pembelajaran adalah sebuah perjalanan yang inklusif, relevan, dan penuh makna. Baik, kami sangat berterima kasih Pak Mus atas wawasan dan pengalaman yang berharga yang telah dibagikan pada hari ini. Semoga diskusi ini dapat menjadi inspirasi bagi para pendidik dimanapun untuk terus berinovasi dan menciptakan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik. Untuk Anda, para pendengar, jangan lupa terus mendukung pembelajaran inklusif dan efektif di lingkungan Anda. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Guru atau pendidik bisa memberikan aku belajar kan sih seseling Biasa sekali yang akrab disapa kok yang akrab disapa